semua di rumah. Semoga kalian dalam baik-baik saja ya. Dalam video kali ini, Bu Widya akan membahas sedikit tentang Quran Surat Al-A'raf ayat 56 sampai dengan 58. Disimak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Tafsir Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Dalam ayat ini, Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan seperti pertanian, perdagangan, dan lainnya, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Bumi ini sudah diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya seperti gunung, lembah, sungai, dan lautan, dataran hutan, serta lainnya yang ditujukan untuk kepentingan manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk kesejahteraan mereka. Bila manusia mengikuti ajaran Islam dengan benar, maka seluruhnya akan menjadi baik. Manusia menjadi baik, bangsa menjadi baik, dan negara menjadi baik pula. Sesudah Allah melarang manusia membuat kerusakan, maka di akhir ayat ini diungkap lagi etika berdoa. Ketika berdoa untuk urusan duniawi dan ukhrawi, selain dengan sepenuh hati, husuk dan suara lembut, hendaknya disertai pula dengan perasaan takut dan penuh harapan. Cara berdoa semacam ini akan mempertebal keyakinan dan akan menjauhkan diri dari keputusasaan, karena langsung memohon kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kaya. Rahmat Allah akan tercurah kepada orang yang berbuat baik, dan berdoa merupakan perbuatan baik. Anjuran untuk berbuat baik banyak diungkap dalam Al-Quran seperti berbuat baik terhadap tetangga, kepada kawan, kepada lingkungan, dan lainnya. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Tafsir Quran Surah Al-A'raf ayat 57. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkan kepada hambanya ialah menggerakkan angin sebagai tanda bagi kedatangan nikmatnya, yaitu angin yang membawa awan tebal yang dihalaunya ke negeri yang kering, yang telah rusak tanamannya karena ketiadaan air, kering sumurnya karena tidak ada hujan, dan penduduknya menderita haus dan lapar. Lalu, ia menurunkan di negeri itu hujan yang lebat sehingga negeri yang hampir mati itu menjadi subur kembali dan sumur-sumurnya penuh berisi air. Dengan demikian, hiduplah penduduknya dengan serba berkecukupan dari hasil tanaman itu yang melimpah ruah.
Yang disebut dalam Al-Quran sudah dianalisa oleh pakar ilmu pengetahuan karena hujan di samping membawa butiran air, suatu materi yang penting bagi semua makhluk hidup di dunia, ternyata butiran air hujan juga membawa serta material yang berfungsi sebagai pupuk. Saat air laut yang menguap dan mencapai awan, ia pun mengandung suatu yang dapat merevitalisasi daratan yang mati. والبلاد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikian kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Tafsir Quran Surah Al-A'raf ayat 58. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan jenis-jenis tanah di muka bumi ini ada yang baik dan subur. Bila dicurahi hujan sedikit saja, dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman dan menghasilkan makanan yang melimpah ruah, dan ada pula yang tidak baik. Meskipun telah dicurahi hujan yang lebat, namun tumbuh-tumbuhannya tetap hidup, merana dan tidak dapat menghasilkan apa-apa. Kemudian Allah memberikan perumpamaan dengan hidupnya kembali tanah-tanah yang mati untuk menetapkan kebenaran terjadinya yaumul mahsyar, yaitu di mana orang-orang mati dihidupkan kembali di padang mahsyar untuk menerima ganjaran bagi segala perbuatannya. Yang baik dibatasi berlipat ganda dan yang buruk dibalasi dengan balasan yang setimpal. Kalau tanah kering dan mati dapat dihidupkan oleh Allah kembali dengan menurunkan hujan padanya, sedang tanah itu lekang, tidak ada lagi unsur kehidupan lagi kepadanya. Tentu Allah dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati, meskipun yang tinggal hanya tulang berulang maupun telah menjadi tanah semuanya. Ayat ini adalah suatu perumpamaan yang diberikan Allah bagi orang mukmin dan orang kafir. Bagi orang baik dan orang jahat, Allah menyerupakan orang-orang itu dengan tanah yang baik dan yang buruk. Dan Allah mengumpamakan turunnya Al-Quran dengan turunnya hujan. Muka bumi yang baik dengan turunnya hujan dapat menghasilkan bunga-bunga dan buah-buahan. Sedang tanah yang buruk bila dicurahi hujan tidak dapat menumbuhkan kecuali sedikit sekali. Demikian pula jiwa yang baik dan bersih dari penyakit-penyakit kebodohan dan kemerosotan akhlak. Apabila disinari cahaya Al-Quran, jadilah dia jiwa yang patuh dan taat serta berbudi pekerti yang mulia. Adapun jiwa yang jahat dan kotor, apabila disinari Al-Quran, jarang sekali yang menjadi baik dan berbudi mulia. Demikian Allah memberi perumpamaan dengan nikmat dan karunia-Nya agar disyukuri oleh orang yang merasakan nikmatnya itu. Nah teman-teman, tugas kalian kali ini adalah yang pertama, kalian tuliskan Quran Surat Al-A'raf ini dari ayat 56 sampai 57, dari mulai Latin, Arab, sampai artinya. Teman-teman, kerjakan tugasnya dengan hati yang senang dan gembira ya. Stay happy, stay healthy, stay positive for a humanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.